Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu semuanya sehat? Masyaallah. Kena macet enggak? Macet, masyaallah. Ya, afwan ya, jadi saya terlambat nih ibu-ibu. Tapi hikmahnya ada kan, jadinya baca Quran ya, masya Allah. Dapat berapa halaman tadi? Tadi yang baca yang mana? Yang mana? Hah? 40 halaman, masya Allah. 40 ayat, masya Allah. Alhamdulillah ada hikmah, ya kan? Itu diantara hal yang bagus ya, kalau mengisi waktu ya, dengan membaca Al-Quran ya. Apalagi kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Dan di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, adz-dzakirinallaha katsira, yaitu laki-laki yang senantiasa berzikir sama Allah, wadz-dzakirat, dan para wanita-wanita mukminah yang senantiasa berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah dan diterima di hari akhirat. Allahumma amin. Baik ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan nikmat dari Allah, kita bisa hadir di salah satu taman dari taman-taman surga. Jangan pernah menganggap hadir di majelis ilmu itu hal yang biasa, jangan. Karena betapa banyak wanita muslimah bertahun-tahun menjadi seorang mukmin, seorang mukminah, tapi Allah belum berikan kepada mereka hidayah untuk mencintai rumah Allah, mencintai ilmu. Dan sebagian mereka sibuk dengan urusan dunia mereka masing-masing. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kebaikan seseorang, Nabi sebutkan standarnya itu bukan terkenal atau tidak, kaya atau miskin, tapi standarnya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah buat dia paham dengan urusan agamanya. Sedikit orang yang ingin belajar agama itu sedikit. Sedikit kalau kita melihat dari mayoritas manusia. Orang lebih tertarik untuk belajar ilmu dunia, lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya berbisnis. Bisnis halal, tetapi kalau gara-gara bisnis tidak sempat belajar ilmu agama, maka ini tercela dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir yang Allah sebutkan kebiasaan mereka, Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir, wanita-wanita kafirah, kalau untuk urusan dunia jangan ditanya. Tahu jangan ditanya? Semangatnya luar biasa. Tapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi kalau sudah perkara akhirat, menuju surga, ilmu agama Allah, mereka yang paling lalai. Ini ciri-ciri wanita-wanita kafirah. Baik ibu-ibu sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah perhiasan terindah bagi para wanita.
Pertama sekali, wanita memang fitrahnya suka berhias dan ingin tampil cantik. Itu fitrahnya wanita. Masih ada nggak keinginan itu? Masih ada nggak? Kalau nggak ada fitrah ingin tampil cantik, ingin berhias, berarti keluar dari fitrah. Berarti keluar dari fitrah. Kalau ibu sebagai wanita masih ingin tampil cantik, tentu di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya, ini sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Dianjurkan dalam syariat. Bahkan di antara ciri-ciri wanita ahli surga, ketika suaminya memandangnya, maka suaminya senang melihat dia. Namun, perhiasan yang seperti ini perhiasan yang sementara. Kecantikan wanita, berlalunya bulan, berlalunya tahun, bertambahnya usia, makin cantik atau makin apa? Makin tua. Semakin berlanjut usia, maka semakin bertambah kerutan, semakin mirip, artinya semakin mirip seperti nenek-nenek, tambah usianya. Itu harus diakui, Bu. Saya bilang mirip ya. Usia 60, 70. Ini siklus kehidupan manusia, hal yang biasa ini. Tetapi dengan berkurangnya mungkin kecantikan zahir, ada kecantikan yang terus bertambah. Itulah kecantikan iman, kecantikan takwa, kecantikan yang memang semakin bertambah usia, semakin mereka orang-orang yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi terlalu peduli dengan kecantikannya Khadijah. Khadijah disebutkan di akhir usianya, giginya itu banyak yang copot. Giginya banyak yang copot. Sama nggak dengan ibu-ibu? Nanti usia 80 ya. Gigi banyak yang tanggal. Bahkan disebutkan Khadijah di akhir hayatnya giginya copot. Ini dalam hadis yang sahih. Sampai pada akhirnya ketika Khadijah sudah meninggal, maka Aisyah radhiyallahu taala anha sering cemburu. Karena di antara kebiasaan Nabi, kalau Nabi memotong hewan, Nabi katakan wazzi', berikanlah kepada teman-temannya Khadijah. Mendengar nama Khadijah, Aisyah cemburu. Kemudian Aisyah sempat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sebut wanita tua itu lagi? Kenapa engkau sebut wanita yang giginya ompong itu? Rasa cemburu. Tapi apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, dia adalah wanita yang beriman kepadaku di saat semua orang mengingkari dakwahku. Yang Nabi ingat kecantikan apa? Kecantikan hatinya, kecantikan imannya. Ketika Aisyah artinya cemburu, dia mencela dari sisi fisik, hal yang wajar, Aisyah juga manusia, apalagi usia masih muda pada waktu itu. Maka Nabi jawab dengan jawaban kecantikan iman yang tidak bisa dikalahkan dengan kecantikan zahir. Kata Nabi, ya Aisyah, dialah wanita yang beriman kepadaku di saat mayoritas orang-orang membenci dakwahku. Satu, berarti sifatnya wanita salehah itu cepat beriman, cepat bertakwa, tidak lalai, dapat nasihat kemudian dia amalkan, tidak suka nunda-nunda. Yang kedua kata Nabi apa? Ya Aisyah, Khadijah seluruh hartanya bermanfaat untuk Islam. Di sini dalil bahwasanya wanita salehah di antara kebaikan mereka adalah suka bersedekah. Suka bersedekah. Dan harta Khadijah habis untuk melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya Aisyah, dari Khadijah aku mendapatkan anak keturunan
yang tidak aku dapatkan dari engkau. Nah, artinya di sini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Aisyah bahwasanya bukan masalah tua, bukan masalah gigi tidak ada, tapi masalah keimanan yang harus selalu diingat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Namun dalam Islam, kalau disebutkan perhiasan terindah, ya, bukanlah emas, bukanlah berlian atau pakaian mewah, tetapi perhiasan terindah itu ada 3, ini yang kita bahas. Ada 3 perhiasan terindah yang menjadi tolak ukur kapan wanita dikatakan solehah atau seorang wanita yang tolehah. Ada 2, ada solehah, ada tolehah. Mau yang mana ibu-ibu? Solehah, Masya Allah. Pakai sod. Laki-laki soleh, soleh. Laki-laki yang tidak soleh apa? Toleh. Kalau wanita solehah, solehah. Kalau tidak solehah, tolehah. Jadi jangan kasih nama anak toleh ya, jangan. Itu artinya orang yang berakhlak buruk ya. Baik, ada 3 perhiasan terindah wanita. Yang pertama ya, yaitu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Dan ibu-ibu sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Walakinnallah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Jadi ingat, rasa cinta kita kepada iman itu Allah yang kasih. Kalau Allah melihat wanita ini layak mendapatkan hidayah, Allah kasih hidayah. Kalau Allah lihat wanita ini enggak layak dapat hidayah, Allah enggak kasih hidayah. Ingat itu. Walaupun yang menasihatinya orang-orang terbaik. Kalau Allah bilang ini wanita tidak pantas dapat hidayah, enggak dikasih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak. Jadi kita jangan bilang, kok dia nggak dapat hidayah ya Ustaz? Kayaknya ibu ini baik misalnya. Kok dia nggak dapat hidayah? Jangan bilang kok terus. Kenapa? Kalau kita bilang kok dia nggak dapat hidayah, ini seperti kita protes kepada ilmunya Allah. Protes kepada perbuatannya Allah. Makanya rasa cinta kepada Allah itu dimulai dari Allah berikan hidayah kepada wanita itu. Habbaba ilaikumul iman. Ada rasa cinta dalam keimanan. Ada rasa bahagia duduk di majelis ilmu. Itu tanda-tanda kesolehan. Tidak ada rasa beban, ada kajian berangkat. Gak beban bagi dia. Duduk 1,5 jam atau 2 jam di majelis ilmu, tidak risih dia. Itu udah mulai tanda-tanda kesolehan insyaallah ta'ala. Tapi kalau duduk di majelis ilmu baru 1/2 jam, lihat jam terus. Lihat jam terus. Nah, ini kurang soleh ini. Mungkin dia ada hajat ya, tapi gak sabar dia berarti. Nah, wanita yang solehah dia merasa ada rasa cinta kepada keimanan. Kemudian apa kata Allah? Wa zayyana fi qulubikum. Dan Allah menjadikan indah dalam hati kalian. Allah sebutkan dengan zayyana. Zayyana itu artinya adalah perhiasan. Zayyin, zinah itu artinya adalah perhiasan. Bukan zina ya, zinah pakai ta marbutah. Zinatun itu artinya adalah perhiasan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan ya, orang-orang yang beriman Allah berikan hidayah, cinta kepada keimanan, dan iman itu diperindah oleh Allah. Dan kalau sudah membahas masalah iman, pasti berkaitan dengan masalah akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ini kita belajar akhlak.
Wanita muslimah itu kalau ngomong tidak boleh kasar. Dia lebih cenderung sabar. Wanita muslimah itu kalau suaminya marah, dia lebih milih diam. Jangan dia jawab ucapannya. Orang kalau sedang marah, sedang dikuasai sama syaitan. Setan gak usah dijawab ucapannya. Suami sedang kemasukan setan, gak usah dijawab. Sedang kemasukan syaitan, orang marah. Lah ini benar ini. Yang membuat kita marah siapa? Syaitan. Maka di antara sunnah Nabi, kalau orang sedang marah disuruh apa? Disuruh wudu, supaya setannya hilang rasa amarahnya, api hilang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis dan bala tentaranya diciptakan dari api. Dan kalau kalian marah, maka berwuduklah. Ini diantara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan suka ngomong kasar, ngomong kotor, ya. Lebih memilih bersabar. Bahkan Nabi pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha, padahal yang diucapkan Aisyah ini kalimat yang benar. Tetapi Nabi tetap menegur Aisyah, jangan ngomong seperti itu. Ada satu kisah ya, dalam hadis yang sahih ya. Nabi jalan sama Aisyah. Jalan, biasalah. Jalan. Dan ini di awal-awal Nabi juga berdakwah ya. Nabi melewati kelompok orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin ya. Nabi lewat dengan Aisyah berpapasan dengan orang Yahudi. Saya mau tanya ibu-ibu, orang Yahudi dilaknat Allah atau tidak? Iya. Banyak ayat mengatakan Yahudi terlaknat. Bahkan Nabi yang mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam setiap salat kita berlindung dari dua golongan ini. Ghairi alaihim dhalin. Maghdub Yahudi. Dhalani. Artinya kita tahu Yahudi itu terlaknat. Itu satu. Ini berpapasan nih. Yang kedua, sebelum saya lanjutkan, Yahudi ini keturunannya para kera atau tidak? Ibu pernah baca nggak sejarah Yahudi? Iya, nenek moyang mereka adalah kera-kera dan babi-babi. Itu disebutkan dalam kisah dalam hadis yang sahih. Jadi Allah sering dan Nabi SAW sering mengumpamakan orang-orang Yahudi ini seperti kera-kera. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera. Jadi dua nih, dilaknat dan keturunan kera dan babi-babi. Kemudian yang ketiga, dalam agama kita disuruh membela Nabi atau tidak? Iya. Nah, Aisyah sedang berpapasan dengan mereka bersama Nabi juga. Tiba-tiba nih orang Yahudi ngejek. Apa yang dia katakan kepada Rasulullah? Ya Muhammad assa alaikum. Jadi plesetin sama dia. Kayak anak-anak sekarang suka plesetin ngomong. Sebenarnya pengen ngomong kotor tapi diplesetin. Titik-titik gitu. Subhanallah, itu kita lihat Bu ya. Ini karena buruknya lingkungan ini. Ya atau tidak? Kalau nggak pakai itu ngomongnya nggak enak katanya. Harus tambah itu tuh kalimat itu. Nah ini orang Yahudi mengatakan assa alaikum. Assa itu artinya adalah dalam bahasa kita, kalau bahasa lembutnya atau bahasa Indonesianya, secara teori itu artinya keburukan untukmu. Tapi rasanya kalau kita terjemahkan keburukan kayak kurang pas dalam percakapan. Sehingga para ulama mengatakan assa alaikum itu kayak kita mengatakan mampus gitu. Masya Allah. Jadi kan lebih kena kita harus menerjemahkan kisah Nabi itu sesuai dengan fakta lapangannya supaya kita masuk poinnya gitu loh. Kalau kan keburukannya Muhammad kan kurang rasanya. Tapi orang Yahudi mengatakan mampus engkau ya Muhammad. Rasul ketika mendengar mereka mengatakan assa alaikum, jadi mereka ngejek. Kan Nabi biasanya assalamualaikum, jadi diejek sama dia.
Maka Nabi menjawab, wa alaikum. Itu aja jawaban Nabi. Atas kalian. Nabi sabar. Tapi yang nggak sabar istrinya. Aisyah ketika mendengar suaminya dihina seperti itu, Aisyah langsung ngamuk. Ibu bisa baca dalam hadis yang sahih. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sampai Aisyah mengatakan, kematian juga untuk kalian, wahai orang-orang mal'un, orang-orang yang dilaknat Allah dan keturunan para kera. Ini kata Aisyah, mulutnya Aisyah berbicara seperti itu, radhiyallahu anha. Lihat di sini, Aisyah ngomong gini benar atau tidak? Benar. Pertama, Aisyah menjawab yang semisal, membalas kezaliman dengan kezaliman. Nggak berdosa sebenarnya. Kemudian Aisyah mengatakan, kalian terlaknat kalian. Benar, Yahudi dilaknat. Ketiga, Aisyah mengatakan, kalian keturunan kera-kera. Benar, mereka keturunan nenek moyang mereka adalah kera. Artinya pernah dulu mereka dihukum sampai keturunannya menjadi kera. Tapi apakah Nabi membiarkan Aisyah berkata seperti itu? Enggak. Kata Nabi, ya Aisyah, jangan engkau menjadi orang-orang yang lisannya kotor. Subhanallah. Padahal Aisyah tujuannya apa? Bela orang, bayangkan. Tapi tetap tidak boleh kita mengatakan hal yang seperti itu. Benar, Yahudi dilaknat, tapi untuk mengeluarkan kalimat untuk individu, itu hukumnya berbeda. Jadi maksud saya, walaupun kalimat kita benar, tapi ternyata berisi kata-kata yang kotor, itu dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu ya, kalau misalnya sedang marah, ketemu dengan orang yang mungkin menyakiti hati, walaupun benar yang ibu lihat, hati-hati dengan lisan. Misal ibu punya teman, dia pengkhianat, ibu bergaul sama dia, ternyata dia berkhianat. Jangan kita bilang sama dia, kamu nih pengkhianat besar kamu. Jangan, sabar. Kalau dia berkhianat, sesudah. Lisan kita nggak boleh mengotori dengan kalimat-kalimat yang buruk. Sulit atau tidak itu? Sulit. Ya. Biasanya gibah balas gibah, ejekan balas ejekan. Ini manusia standar. Manusia yang sudah ngaji, dia tahu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam surah Al-Furqan, kalau orang-orang yang jahil mencela mereka, maka mereka mengatakan qalu salama. Mereka membiarkan hal tersebut. Jadi ini dia poin bahwasanya ya, kita harus berusaha menjadi wanita yang berakhlakul karimah. Nah, kalau kita membahas akhlak ya, ini banyak keutamaannya. Di antara keutamaan akhlak, ya, orang yang memiliki akhlak mulia, pasti pada dirinya ada 3 kebaikan. Ibnu Qayyim sebutkan. Pertama disebut dengan kaful adza. Dia tidak suka mencela orang. Ibu-ibu, Nabi ibu, kalau yang diganggu dirinya, dia tidak pernah marah. Walaupun ini sulit kita berusaha ini. Nabi itu kalau yang diejek dirinya, yang dicela dirinya, Nabi tidak pernah marah, Nabi memaafkan. Tapi kalau yang dihina agama Allah dan yang diganggu adalah saudaranya seiman, dia marah. Contoh kasusnya apa? Contoh ketika Nabi SAW ke Taif. Nabi yang diganggu. Apakah Nabi marah? Enggak. Nabi dakwah ke Taif, anak-anak kecil lemparkan Nabi dengan batu, bayangkan. Sampai tumit Nabi berdarah-darah. Apakah Nabi mengiyakan saran dari para malaikat? Kata para malaikat apa? Ya Muhammad, kalau engkau mau, kami akan lemparkan gunung ini sama mereka. Apakah setuju? Tidak. Karena yang diganggu dirinya. Nabi dibilang sihir, pemecah belah umat. Nabi dibilang orang gila. Apakah Nabi marah? Tidak. Tapi lihat, ketika yang dihina orang lain, Nabi marah.
walaupun itu hinaan yang dianggap sepele sama sebagian orang. Contoh, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu, ini Aisyah lagi, ya, cemburu dia. Maka Aisyah menyebutkan Safiyah dan menghina fisiknya Safiyah. Safiyah dihina fisiknya oleh Aisyah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Safiyah innaha qasirah." Apa Safiyah itu? Orangnya kan pendek gitu. Masya Allah. Ini kalimat dari cemburu. Lihat yang dihina siapa di sini? Istrinya. Bukan Nabi, tapi orang lain yang dihina, istrinya. Maka Nabi langsung marah kepada Aisyah. Kata Nabi, "Ya Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini dimasukkan ke dalam lautan, maka lautan itu akan mengering." Maksudnya apa? Engkau kalau punya banyak amal dan engkau menggibahi orang lain, engkau mencela orang lain, engkau bisa bangkrut di hari kiamat. Ini Nabi, kalau yang dihina bukan dirinya, dia tidak pernah marah. Lihat lagi kasus Nabi SAW ketika sampai kepada beliau berita ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang dia mencuri. Dan Bani Makhzum ini seorang atau suku yang sangat terkenal, terhormat pada waktu itu. Akhirnya orang-orang datang kepada Usamah bin Zaid, ini salah seorang kesayangannya Nabi, supaya Usamah melobi Rasulullah. Usamah bilang sama Nabi, ya, janganlah kita hukum wanita ini, dia wanita terhormat, orang kaya ini. Coba kamu lobi Nabi deh, gitulah. Maka datanglah Usamah kepada Nabi, maka Usamah ingin melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah pada saat itu. Apa kata Nabi? Ada apa dengan kalian? Kalau yang mencuri adalah orang-orang hebat, orang-orang terpandang, kalian tidak menegakkan hududullah. Kalian enggak tegakkan hukum Allah. Tapi kalau yang mencuri orang-orang miskin, dhaif, orang-orang yang lemah, tuqimu hum hududallah. Kalian tegakkan hukum Allah. Kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha. Aku pasti potong kedua tangannya. Di sini dalil bahwasanya ya, di antara akhlak yang baik adalah kita tidak marah kalau diri kita yang dicela. Nah, kalau kita kan sebaliknya kan. Kalau orang dihina, nah terserahlah, yang penting bukan saya. Syariat Allah dihina, kadang-kadang kita biasa aja. Yang penting jangan saya. Masya Allah. Dan ini sulit, ini akhlak yang sulit ibu-ibu. Kita sering dihina orang atau difitnah orang, kita marah. Artinya kita lebih cenderung membela diri kita. Maka seorang wanita dia berusaha, kalau diri dia yang dihina, ya sudah. Itu ladang pahala untuk dia. Ini namanya kaful azza. Ada yang kedua namanya dari akhlakul karimah, badlun nada. Suka menolong orang lain. Allah mengatakan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang namanya orang-orang yang saleh, wanita-wanita salehah suka tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong. Dengar ada kabar teman sakit, dia tidak ada biaya, kita punya inisiatif. Kita kumpulkan dari teman-teman kita yang punya uang, kita kasih sama dia. Ini akhlakul karimah. Kita tahu ada tetangga kita susah, kita bantu. Dan ibu tahu, Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah urusan sedekah, Aisyah luar biasa. Aisyah pernah diberikan hadiah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Nabi sudah meninggal pada waktu itu. Diberikan hadiah sekitar kalau dirupiahkan 4,5 miliar. Banyak atau sedikit? Untuk ibu-ibu sedikit kayaknya. Banyak ya? Banyak. 4,5 miliar. Ibu kalau dikasih 4 miliar pagi hari, ibu, kapan habisnya ibu-ibu? Besok udah habis? Masya Allah. Beli apa ibu besok habis? Dikasih 4M, cuma-cuma, dikasih cuma-cuma. Bangun masjid, Masya Allah. Semuanya bangun masjid atau 80%-nya? Atau 20% masjid, 80% untuk belanja. Nah ini ibu-ibu, ya. Lihat ibu ya, hasil didikan Nabi
jadilah sosok seperti Aisyah. Didikan suaminya ini. Aisyah diberikan 1,5 miliar. Kata Muawiyah, coba perhatikan. Diutuslah orang ke situ. Perhatikan apa yang Aisyah lakukan dengan harta itu. Diam-diam dilihat. Aisyah ngapain dengan harta itu? Apa beli tas? Enggak, Bu. Apa renovasi rumah? Enggak lah. Aisyah langsung dia keluar dari rumahnya, dia cari orang-orang yang kesulitan, dia bagi harta itu. Sampai kata sebagian ulama, dia membaginya dengan rasa bahagia. Rezeki Allah datang kepada kalian, nih ambil. Subhanallah. Apa bahasa Aisyah? Rezeki Allah datang kepada kalian, wahai orang-orang fakir. Allah titipkan kepada saya. Jadi, wah 4,5 miliar. Lumayan nih, Masya Allah. Nggak ada, langsung dibagi. Dan disebutkan oleh perawi riwayat ini, pagi dibagikan, sore sudah selesai. Sudah nol lagi harta itu. Namun bersamaan dengan itu, orang-orang bisa melihat alangkah sederhananya bajunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ini yang ibu contoh. Nggak bisa nyontoh 100%, minimal 50%. Kalau 90 ketinggian kayaknya. 50% aja. 50%, Bu. Ada uang berpikir mau beli tas baru. Oh enggak lah, ini kalau uang saya kasih ke orang yang lebih susah, atau ke adik saya yang susah, atau keponakan, siapalah lebih manfaat untuk saya. Ada uang daripada beli gamis baru, ya, lebih beli baju baru, ya. Daripada beli baju, coba cari yang lebih manfaat. Ibu boleh aja sebenarnya. Ibu beli baju silahkan. Tapi ingat, Allah mengatakan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, berangkatlah ke masjid dan pakailah pakaian terbaik. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Nah, wanita salihah itu, dia lebih suka membantu orang daripada sekadar memuaskan hawa nafsunya. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan banyak kisah yang lain tentang masalah ini banyak ya. Tapi kita ambil satu contoh aja. Contoh baju ibu-ibu, baju nih. Baju ini dalam para ulama sebutkan ada istilahnya libasus syuhrah. Dalam agama kita tidak boleh memakai baju syuhrah. Tahu syuhrah? Syuhrah ini baju yang kalau dipakai orang salfaknya gara-gara dua, karena terlalu mewah atau terlalu jelek. Salfaknya karena dua sebab. Itu dua-duanya tidak boleh. Dalam agama tidak boleh pakai baju yang terlalu mewah. Ibu masuk masjid, orang gini semua. Apa mereknya nih gitu. Satu baju mungkin harganya puluhan juta, bisa aja. Ada aja baju seperti itu, ada aja. Ada atau tidak, Bu? Ada. Apalagi di negara-negara yang memang kaya raya, ada baju harga 20 juta, gamis mungkin lebih ini lagi. Artinya baju syuhrah itu tidak boleh dalam agama kita, karena terlalu mewah. Atau juga tidak boleh terlalu ya compang-camping, sobek-sobek ya. Kemudian merasa ini zuhud, ini juga tidak boleh. Artinya pakai baju sewajarnya. Pakai baju itu sewajarnya. Selama masih sewajarnya, maka inilah baju yang diperintahkan dalam syariat. Hati-hati dengan sebagian wanita, terkadang dia memakai hijab syar'i, tapi ada syuhrahnya. Bahkan mungkin sebagian pakai cadar, tapi di atas cadarnya ada kupu-kupu gini. Itu syuhrah, nggak boleh itu. Ustadz ngisi kajian bingung terus lihat dia. Nggak boleh ini. Ini namanya apa? Syuhrah, nggak boleh. Oke, pakai cadar bagus, ini lebih utama. Pakai jilbab besar, ini hukumnya wajib. Ya. Tetapi jangan yang syuhrah. Jadi tolong kepada brand-brand baju, buat baju yang benar lah. Jangan terlalu banyak aksesorisnya terlalu banyak, renda-rendanya terlalu banyak.
Justru baju menurut saya ya, lebih polos baju ibu-ibu lebih elegan. Yang penting bahannya nyaman, bahannya bagus. Daripada bunga di mana-mana terlalu banyak. Bukan tidak boleh, tapi terlalu banyak. Ya. Nah, jadi wanita yang seperti ini dia memperhatikan, dan tujuannya memakai baju untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho suaminya. Baik, kemudian itu dinamanya kaful badlun nada. Kemudian yang ketiga disebut dengan talaqatul wajah. Tadi yang pertama kan kaful aza, tidak ganggu. Yang kedua badlun nada. Badlun nada ini membantu orang, tolong menolong, ya. Ini masih yang rinciannya, masih akhlaknya, masih sifat yang pertama. Yang ketiga talaqatul wajah. Talaqatul wajah ini apa? Wanita muslimah itu dia kalau berjumpa dengan wanita muslimah yang lainnya, dia memiliki wajah yang berseri-seri. Ibu kalau ketemu sama sesama wanita muslimah, ya, teman-teman sepengajian, maka dengan wajah yang berseri-seri. Dan saya sering sampaikan, kalau ibu sedang kajian khusus muslimah, misalnya khusus muslimah, apalagi ustadznya pakai hijab, nih, misalnya pakai hijab, maka ibu-ibu buka aja cadarnya, nggak apa-apa. Supaya kenal dengan perempuan-perempuan yang ada di sebelahnya. Tapi kalau terbuka begini, jangan, tetap aja. Karena ustadznya nggak pakai hijab. Tapi kalau ustadznya ada sitarnya, dan memang ruangan benar-benar tertutup, maka para ulama menasihati agar wanita itu membuka cadarnya. Supaya dia bisa kenalan dengan orang di sebelahnya. Karena kadang-kadang ada orang yang salah faham dia. Ya, jadi ini juga bagian dari amal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Dan di antara tanda hari kiamat kecil, asratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat kecil, kalian hanya memberikan salam kepada orang yang kalian kenal. Nah, itu ingat tuh, tanda kiamat kecil itu. Ibu ketemu di jalan, sama-sama pakai jilbab syar'i, baju muslim, atau dia seorang wanita muslimah, kita tahu, kasih salam. Kasih salam. Ketemu teman dengan wajah yang berseri-seri, ya, tersenyum kepada teman sesama wanita, ini bagian dari akhlakul karimah. Akhlak karimah. Dan ibu tahu, kebiasaan Nabi itu, Bu. Nabi kalau sedang ngomong dengan dua orang, sedang ngomong, tiba-tiba datang orang yang baru datang, ingin ngomong juga sama Nabi, dan kondisinya terdesak, maka kebiasaan Nabi tetap pegang tangan orang yang ngomong ini sambil Nabi gubris yang ini. Jadi nggak tiba-tiba, oh ya gimana, ini dibiarkan, dicuekin. Tapi minimal Nabi pegang tangannya. Nabi tahan tangan. Seakan-akan tunggu, aku mau masih pengen ngomong. Makanya orang kalau sekarang belajar tentang, kan sekarang banyak tuh public speaking gitu-gitu ya, gestur tubuh. Rasul kita paling sempurna. Gestur tubuhnya terbaik Rasul SAW. Contoh misalnya Nabi seperti itu. Nabi kalau ngomong tiba-tiba ada orang mendesak bertanya sama Nabi, Nabi pegang tangan orang yang sedang dia bicara ini. Nabi kalau dipanggil orang, Nabi nggak menoleh hanya wajahnya, seluruh badannya menghadap ke orang itu. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Situ lengkap semuanya. Cara Nabi berbicara. Jadi ibu nggak sombong. Bu, misalnya dipanggil sama ibu yang lainnya. Kenapa? Masya Allah. Kenapa sih? Masya Allah. Ini hadapkan badan penuh. Oh ya, ada apa gitu. Ini diantara kesempurnaan akhlak. Ya mungkin tidak berdosa, tapi kalau ingin sempurna dan niat kita mencontoh Rasul, dapat pahala kita. Selalu ingat, contoh Rasul dapat pahala. Jadi jangan hanya mencari pahala dari ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, tapi carilah pahala dari aktivitas duniawi kita yang kita niatkan untuk ibadah. Dan Rasulullah di antara akhlak beliau orang yang sangat tawadu. Ini berhias ibu dengan sifat ketawaduan. Ibu tahu ada seorang baru masuk Islam.
Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi dengan beberapa sahabat. Dan orang ini masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia tanya, "Man minkum Rasulullah?" Di situ ada Abu Bakar, ada Rasulullah juga, tapi dia tanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Pertanyaannya, kenapa dia nanya ibu-ibu? Karena dia nggak kenal kan, nggak tahu kan? Kata para ulama bukan karena itu. Karena dia melihat Rasul duduk, sahabat-sahabat yang lain juga duduk, tidak ada bedanya penampilan Nabi dengan penampilan mereka. Jadi nggak ada mentang-mentang Nabi nih, mungkin ketika ngumpul dengan sahabat punya kursi khusus, enggak. Atau mentang-mentang Nabi pakaiannya, sorbannya ada 13 lipat. Enggak ada juga. Enggak, Bu. Sampai sahabat bingung membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar. Ini menunjukkan Nabi itu berbaur dengan para sahabatnya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara ciri-ciri penduduk surga itu apa? Hayyin, sahlin. Orangnya gampang, orangnya mudah. Kita berusaha jadi orang kayak gitu, mudah ditemui. Kalau bermuamalah sama kita orang mudah. Makanya Rasulullah mendoakan orang yang berjual beli dengan keberkahan kalau dia mudah dalam menjual dan membeli. Ini di antara akhlak wanita muslimah juga. Ibu kan sering jualan kan? Nah, kalau berjual beli, ingat doa Nabi ini. Rahimahallah imra'an samhan idza ba'a. Allah merahmati seorang hamba yang mudah dalam membeli. Ini akhlak. Berhiaslah dengan akhlak ini. Mudah dalam beli ini maksudnya gimana? Tidak suka menawar sadis. Nah, itu. Mudah dalam beli. Temannya jual berapa harganya? 100.000. Udahlah, 25.000 aja lah. Ini tidak samhan dia berarti. Dia tidak samhan. Apa namanya? Samhan. Dia nggak mudah dalam membeli. Yang penting ibu punya budget nih. Budgetnya ada. Ibu tanya, berapa harganya? 100.000. 80 boleh nggak? Boleh, udah beli. Jadi bahkan sebagian orang, Bu, dia bangga bisa nawar sadis. Tenang Ustadz nggak pandai nawar, saya nih. Coba lihat saya Ustadz. Berapa? 100.000? 10.000 ya? Masya Allah. Dan dia merasa bangga bisa nawar sadis. Orang yang kayak gini nggak dapat doa Nabi. Barangnya halal, tapi tidak dapat doa keberkahan. Nah, kecuali barangnya terlalu mahal ya. Ibu sampai budget beli. Niatkan untuk mengamalkan hadis ini, didoakan berkah sama Nabi. Ada yang jilbab, ada yang jual gamis misalnya atau jilbab, berapa? 500.000. Ibu tawar dikit, 4,5 boleh enggak? Ya udah ambil 4,5. Ya udah kasih 4,5. Nah, ini satu, samhan idza ba'a, mudah dalam membeli. Termasuk juga Nabi mengatakan rahimahallah imra'an samhan idza ba'a idza ishtara. Dan dia juga mudah dalam menjual. Dia enggak pelit melepas barangnya. Ada orang saking pelitnya, kurang ibu enggak mau. Nggak bisa. Berapa harganya, Mas? 200.000. 200.000 ya? 180.000 boleh nggak? Nggak bisa. 190? Nggak bisa. 10.000 nggak bisa, kurang. 195? Wallahi nggak bisa, dia bilang. Masya Allah. Pakai sumpah lagi dia. Ente nawar hatta kurang 1.000, anak nggak lepas. Nah, ini dia nggak samhan dia berarti. Dia nggak ridho dengan keuntungan yang sedikit. Jadi ibu-ibu kalau jualan ya, kalau ibu udah dapat untung walaupun nggak berlipat-lipat, dapat untung, udahlah lepas barang, lepas saja. Nah, ibu jual apa misalnya? Jual kaos kaki, masya Allah ya. Jual kaos kaki, masya Allah. Kaos kaki ya, masya Allah. Jual kaos kaki misalnya. Berapa harga kaos kaki ibu? 10.000, masya Allah. 10.000 nih, ibu jual 10.000. Ada orang nawar, boleh nggak Bu? 8.000 misalnya. Ibu sudah dapat untung, lepas saja. Allah akan berkahi jualannya seperti ini. Jangan kayak sebagian orang, ya, benar-benar pelit, nggak mau dilepas. Ini dia nggak saman dalam jualan.
Dan begitulah dulu Abdurrahman bin Auf ketika jualan, Bu. Ibu Abdurrahman bin Auf, Ibu kalau baca bagaimana sejarah dia sukses berjualan, salah satunya ini. Aku selalu ridho dengan untung yang sedikit, kata Abdurrahman. Ilmu ini dipakai sama orang Cina sekarang. Orang Cina itu untung sedikit putar aja sama dia. Apalagi Cina Muslim misalnya. Itu sebenarnya metode jualannya para sahabat. Ridho dengan untung yang sedikit. Apalagi sudah banyak, kenapa kita tidak ridho? Nah ini dia Nabi SAW sebutkan di antara akhlak karimah dalam berjualan seperti ini. Maka berhiaslah dengan akhlak yang Nabi SAW sampaikan. Baik, ini dia yang pertama, berhias dengan akhlakul karimah. Kemudian perhiasan yang kedua ada 3 ya, yaitu adalah al-haya. Ini penting ini. Punya rasa malu. Al-haya. Ibu-ibu, dalam hadis arba'in disebutkan ada satu kalimat yang semua para nabi yang diutus semuanya mengatakan satu kalimat ini. Siapa yang tahu kalimatnya apa? Ada dalam hadis arba'in. Semua nabi yang diutus atau semua rasul yang diutus, siapapun dia sampai Nabi Muhammad pernah menyampaikan satu kalimat yang sama. Apa, Bu? Nah itu dia. Kalimatnya adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak tahu malu lagi, berbuatlah sesukamu. Kalau kamu nggak punya malu, buatlah sesukamu. Ini nasihat semua nabi pernah mengucapkan kepada umatnya. Dan wanita itu harus kental rasa malunya. Harus rasa malunya kuat. Jangan nggak punya rasa malu sebagian wanita, baik cara berpakaian, bersama laki-laki asing. Dia harus punya rasa malu. Makanya para wanita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, fala takhda'na bil qaul fayatama'al ladzi fi qalbihi marad. Hendaklah para wanita itu jangan kalau berbicara mendayu-dayu. Artinya dia punya rasa malu. Ini kan bukan suami saya, masa saya ngomongnya mendayu-dayu? Oh ini kan bukan suami saya, masa saya ngomongnya terlalu lembut gitu? Nggak boleh, Bu. Fala takhda'na bil qaul, jangan kalau ngomong mendayu-dayu, fayatama'al ladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang ada dalam hatinya penyakit, dia bisa terfitnah. Dia bisa terfitnah. Nah, makanya wanita, dia kalau ngomong bukan sama suaminya, bukan sama mahramnya, maka dengan rasa malu dia ngomong biasa. Dia pesan gokar, pas masuk dia biasa. Pagi ya Pak, biasa. Jangan, pagi ya Pak, Masya Allah. Mau kemana Bu ini? Jangan. Ibu lembut pada tempatnya, Bu. Pada tempatnya, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Ibu beli makanan, mungkin ada sayur lewat, tukang sayur, beli apa di jalan, biasa. Mas beli 3 ya Mas. Tapi ingat, bukan berarti teriak-teriak juga, enggak. Karena Allah mengatakan wa qulna qaulan ma'rufa. Berbicaralah sewajarnya. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu mendayu-dayu. Ibu ngomong biasa aja, ya, biasa aja. Mas saya beli 3 ya Mas. Mas ini ada kembalian enggak? Biasa. Ibu masuk ke dalam gokar atau ibu pakai mobil, di situ ada laki-laki asing, ya. Dengan teman-teman ibu, jangan ngomong yang tidak bermanfaat. Ya. Itu rasa malu itu, Bu, rasa malu. Ibu lihat, pernah saya kisahkan di sini dulu kan tentang masalah bagaimana rasa malunya para wanita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah diundang pergi makan siang. Maka diutuslah seorang wanita kepada Nabi Musa untuk menunjukkan arah makannya di mana, diundang makan. Wanita ini gak ngomong sepatah kata pun sama Musa. Jadi dia hanya memberikan isyarat. Jadi Nabi Musa berjalan di depan, dia di belakang. Ini posisi yang benar kalau ibu sedang jalan. Jadi ibu berada di belakang laki-laki. Nabi Musa di depan. Kalau waktunya belok kanan, dia lempar kerikil ke kanan. Musa kanan, dia nggak ngomong. Pakai isyarat aja, Bu.
Waktu dia belok kanan, dia ambil kerikil kanan. Dan Musa faham. Begitu wanita dulu rasa malunya. Begitu. Sekarang sebagian wanita bukan dengan suaminya, ketawa-ketawa satu meja, cekakak-cekekek. Masya Allah, Bu. Itu. Jadi maksud saya, dia nggak punya rasa malu lagi. Dan di antara tanda wanita nggak punya rasa malu, dia menganggap semuanya saudara dia. Oh, udah Ustaz, udah saya anggap adik saya ini. Loh, ini sopirnya bukan adiknya loh. Ini bukan mahram dia. Jadi kalau orang punya rasa malu, ya, dia tahu batasan. Begitu wanita di masa Nabi Musa, dilempar kanan, waktunya lurus dia diam sampai ke lokasi. Kalau zaman sekarang mungkin kalau ada sopir misalnya di naik gokar atau naik grab, kan dia ada mapnya, kan sudah ada mapnya. Kadang-kadang sebagian laki-laki, Bu, kalau dia lihat ibu bermudah-mudahan, dia akan bermudah-mudahan juga. Ibu dari awal masuk sudah sumringah, udah. Terlalu sumringah, dia dalam ini bisa diajak ngobrol nih. Mayan, istri lagi jauh kata dia. Kita nggak tahu isi hati laki-laki kita. Bu, laki-laki itu jahat, ingat itu. Laki-laki itu penjahat. Benar ini. Kecuali suami ibu, oh ya. Kita bicara umum, ya. Makanya kita ibu kalau masuk lift, ya, biar aja laki-laki di depan. Jadi perempuan selalu memposisikan dirinya di belakang. Karena kalau dia di depan terlihat. Laki-laki melihat dia dari belakang, apalagi ada ikhtilat misalnya. Makanya dari sisi ini wanita yang punya rasa malu, cara ngomongnya berbeda dengan orang-orang yang bukan mahram dia. Nah, kemudian juga tanda dia memiliki rasa malu apa? Dia tidak bergampangan, ya, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, nggak bergampangan dia. Dia nggak bermudahan ketemu dengan laki-laki berdua-duaan, nggak bermudah-mudahan dia. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berjumpa dengan Safwan bin Mu'attal, yang peristiwa dituduhnya beliau berzina, disebutkan dalam sejarah itu Aisyah tidak ngomong sepatah kata pun kepada Safwan. Kecuali di awal dia kaget karena dia ketiduran. Dia lihat Safwan depan mata dia kaget. Innalillah kata dia. Akhirnya Safwan bin Mu'attal dia memuliakan Aisyah, dia suruh Aisyah naik ke atas onta dan dia menarik dari belakang, dari bawah. Lihat, ini wanita-wanita di masa Nabi dulu. Ibu lihat dulu para sahabiat Aisyah. Ketika Nabi sudah wafat, Aisyah memiliki banyak ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan sikap Nabi di rumah. Itu Aisyah tahu dengan banyak. Akhirnya para sahabat banyak bertanya hukum agama kepada Aisyah. Apakah Aisyah ngomong di mimbar seperti ini? Aisyah buat kajian untuk laki-laki, innal hamdalillah, itu ada? Nggak ada lah, nggak ada. Yang ada orang datang ke tempatnya Aisyah, mereka bertanya dari balik dinding, dari balik hijab, nggak ketemu sama Aisyah. Begitu tuh Bu wanita masa dulu, nggak ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi dari balik hijab, hanya suara yang mereka dengar. Di sini dalil suara wanita tidak aurat selama sewajarnya. Jadi harus punya rasa malu. Ibu kalau bercanda jangan terlalu berlebih-lebihan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya. Ibu kalau harus ngomong ya ngomong, nggak ada masalah, ya. Apalagi di masa media sosial sekarang. Kita lihat Bu, sebagian wanita-wanita awam, ya, dia kalau nonton film atau lihat bintang iklan yang ganteng misalnya, kadang-kadang mereka bercanda di komentar itu. Ini suami gue nih. Padahal dia udah punya suami, itu hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun ibu bercanda, nggak boleh. Mungkin sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman nih, perempuan-perempuan semua, terus ngobrol-ngobrol, atau di media sosial lah, lihat bintang film yang gagah, ganteng, terus bercanda. Wah ini suami gue nih, itu kan sering Bu, itu sering ya. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram, ya. Nah jadi jaga sikap, jaga lisan, jaga rasa malu. Dan buktinya wanita itu punya rasa malu apa? Semuanya ditutup tubuhnya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengatakan wajah ini sebenarnya juga aurat. Ada pendapat, walaupun pendapatnya tidak kuat, ya.
Tapi banyak ulama yang mewajibkan sebagian cadar. Ya. Jadi ibu, saya hanya ingin kasih masukan aja, ngasih saran aja ya. Ibu jangan berpikir wajah dan kedua telapak tangan ini ulama sepakat itu bukan aurat. Ada yang tidak sepakat. Ada yang mengatakan hatta wajah dan telapak tangan, walaupun ini pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang kuat adalah wajah itu tidak mengapa terbuka, tapi afdolnya ditutup dengan cadar. Hanya keafdolan, sunnah. Ya. Nah di sini dalil bahwasanya ada rasa malu, ada rasa malu. Ya. Termasuk juga Nabi melarang para wanita memasukkan laki-laki asing ke rumahnya, tidak boleh. Harus ada mahramnya di situ. Harus ada mahramnya. Ini rasa malu seorang wanita. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berkaitan dengan rasa malu ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan al-haya khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Kalaupun dirincikan lagi, memang ada rasa malu yang tercela. Contohnya, rasa malu ketika ingin mengetahui kebenaran. Ini nggak boleh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebaik-baiknya wanita Ansar, lam yamna'uhunna, rasa malu al-haya, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada Nabi masalah agama. Sampai pernah Ummu Salamah nanya tentang masalah haid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya ingin sebutkan, ibu kalau bertanya sama ustadz, ya, apalagi permasalahan yang spesifik tentang wanita, boleh, tapi pakai muqaddimah yang bagus. Seperti Ummu Salamah ketika dinanya masalah darah haid atau masalah ihtilam, masalah mimpi basah. Ummu Salamah pakai muqaddimah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulnya Allah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu dengan kebenaran. Baru dia bertanya masalah ilmu. Artinya dia pakai adab dalam bertanya. Jadi nggak main langsungnya, Ustadznya apa hukumnya Ustadz? Masya Allah, enggak. Terutama masalah-masalah yang spesifik wanita ya. Pakai muqaddimah ya. Itu adab seorang wanita ketika bertanya kepada gurunya atau kepada ustadznya. Ya. Dan kalau bisa, ya, juga ibu ketika bermuamalah chattingan dengan laki-laki yang bukan mahram, biasa. Ya. Jangan terlalu banyak emot-emot yang nggak penting. Ya. Ini laki-laki membayangkan nih bu, ini gimana nih? Emotnya senyum, senyumnya gimana ya? Masya Allah. Bu, laki-laki itu beda, ibu jangan banyak husnuzon sama laki-laki. Perbanyak suuzon dalam hal ini maksud saya. Ya. Suuzon dalam hal ini. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang ikhwan ya. Dia marah sama istrinya. Ya. Karena istrinya waktu itu, dia cerita ini benar nggak marah saya Ustaz. Jadi dia istrinya naik dengan teman naik gokar nih, ada sopir laki-laki. Mereka baru selesai dari salon. Ya mungkin lagi selesai ngapain menghias-hias rambut. Ini perempuan sudah ngaji semua. Nah mereka ngobrol tentang rambut mereka, di depan ini ada sopir. Itu juga nggak boleh. Ibu jangan membicarakan aurat, walaupun ibu hanya membicarakan, tapi di situ ada laki-laki. Mungkin habis dari salon nih, tadi rambut kamu, ini laki-laki dengar dia sedang nyupir nih. Apalagi ibu pakai cadar, makin penasaran dia. Atau terbayang, apalagi ada kalimat-kalimat yang nggak bagus. Jadi kalau ngomong masalah kewanitaan, masalah aurat, ya, jangan di depan laki-laki. Makanya Rasulullah melarang seorang wanita menggambarkan di hadapan suaminya wanita lain yang dia lihat. Itu ada hadis sahih menyebutkan. Kata Nabi, janganlah salah seorang wanita menceritakan wanita lain di depan suaminya sampai suaminya bisa menggambarkan, membayangkan fisik wanita itu. Misalnya nih, ada wanita, ya, mungkin karena saking polosnya atau saking bahlulnya, antara dua itu aja. Saking polosnya atau saking bodohnya. Dia bilang, Mas, kamu tahu nggak Mas? Teman aku masih fulanah Mas. Oh ternyata rambutnya cakep loh Mas. Ternyata kulitnya putih, Masya Allah. Itu suami dengar, terbayang dia.
Tadi aku main ke rumahnya, ternyata begini-gini. Itu nggak boleh, Bu. Mungkin ibu nggak ada niat, tapi suami ada gambaran di kepala dia. Dan Nabi melarang hal tersebut. Dan ini sering nggak begini perempuan? Sering kadang-kadang. Dia nggak sadar kalau itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, di antara kecemburuan wanita itu kalau masih berada di atas fitrahnya, dia pasti cemburu bahkan terhadap temannya yang terlalu dekat kepada suaminya. Ini contoh nih. Teman ibu kalau bertamu ke rumah ibu dan tidak ada keperluannya sama suami ibu, nggak perlu suami duduk di ruang tamu. Nggak perlu duduk. Ngapain dia duduk mejeng diri? Ngapain di situ? Ngapain, Bu? Biasa, Bu, banyak kejadian. Ini kisah nyata. Karena teman istri terlalu dekat sama suami, akhirnya bisa berantem, cerai, dia nikah sama teman yang itu. Banyak, Bu. Temanku pelakorku, nah gitu nanti. Begitu nanti. Oh ibu jangan ibu anggap remeh, ini benar. Nah, iparku, bahkan ipar. Ipar, Bu. Alhamu al-maut, ingat atau tidak? Ipar adalah kematian, al-maut. Ibu jangan bilang, oh ini kan cuman kakak ipar, ini kan adik ipar, nggak mungkin lah suami saya. Oh jangan salah. Justru semakin kita menganggap remeh, semakin di situ terbuka celah fitnah. Nggak boleh ya. Makanya ipar kalau sudah silang laki-laki dengan perempuan gini, kalau bisa antara perempuan laki-laki dengan laki-laki. Ya kita juga tidak kaku, artinya kita ketemu ya, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang kita jaga. Ya termasuk juga, misalnya kayak boncengan, udah sama ipar tuh boncengan. Orang biasa, Bu. Ini nggak boleh. Ini. Dan ipar itu adalah kematian, dia bukan mahramnya kita. Ya. Nah ini dia rasa malu yang kedua. Kemudian yang terakhir, sedikit lagi insyaallah ta'ala, di antara akhlak atau perhiasan terindah bagi seorang wanita yang terakhir adalah dia adalah wanita yang suka beribadah kepada Allah. Ini tiga ini, Bu. Berakhlak, punya rasa malu, rajin ibadah. Nabi mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itu sebaik-baik perhiasan. Kalau ibu jadi wanita soleha, Bu, mungkin dengan berjalannya rumah tangga, terkadang ada sebagian suami, mungkin dia merasa bosan, dari sisi fisik misalnya, bosan dia. Contoh ini ya, contoh aja. Akhirnya dia mungkin nikah lagi, ini ada kisah nyata. Ada seorang ustadz, dia punya satu orang istri, teman saya, kemudian dia udah berumah tangga 10 tahun, terus dia nikah lagi dengan istri yang kedua, yang lebih muda dari istri yang pertama. Ibu tahu, subhanallah, dia bilang sama saya, tadinya saya mengira dengan saya menikah lagi ada kebahagiaan. Ini dari satu sisi, karena mungkin lebih muda istri yang keduanya. Tapi ternyata balik lagi ujung ke istri yang pertama. Kenapa, Bu? Karena istri pertamanya orangnya rajin ibadah, rajin mengingatkan dia sholat malam, rajin menyuruh dia baca Quran. Itu yang teringat sama dia, yang dia nggak dapatkan dari istri yang kedua. Jadi maksud saya, kalau ibu rajin beribadah, ya, ibu nggak usah khawatir ya. Pasti suami itu kalau dia orang baik, dia akan cinta kepada istrinya yang pertama itu. Jadi nggak usah khawatir suami direbut, nggak usah khawatir. Ya. Yang penting ibu rajin ibadah di rumah. Suami lagi di atas kasur mager-mager nggak jelas, ibu Allahu Akbar, sholat witir. Ibu nggak perlu nyuruh juga kadang-kadang. Ibu contohkan aja. Apalagi laki-laki disuruh kadang-kadang ada sesuatu, malas dia. Tapi kan dia melihat, Bu. Dia melihat. Ibu rajin puasa Senin Kamis, ya. Ibu rajin baca Quran di rumah. Pasti terenyuh seorang suami melihat istrinya seperti itu. Tapi kalau suami lihat istrinya, Masya Allah, di atas kasur, mager, scroll terus,
terus mager-mageran, nggak jelas, suami pasti ada nggak enak juga perasaan dia. Suami pulang, istri nggak ada di rumah, kasur masih berantakan. Udah cuci piring atau belum tadi? Cuci piring masih berantakan. Jadi maksud saya, kalau wanita itu solehah, dia rajin ibadah, itu sebagai tameng bagi dia. Nggak ada suami yang berani nampar perempuan kalau istrinya rajin beribadah. Nggak akan berani dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Kalau wanita sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia patuh kepada suaminya, dia masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Bu, wanita ini Bu, harus sering-sering kajian ini diingatkan. Karena sebab terbesar ibu masuk surga, bakti ibu sama suami. Ibu kalau berpikir ibadah, jangan hanya berpikir hanya sholat, puasa, zakat, jangan. Pikirkan yang pertama, suamiku. Hari ini suami saya ridho nggak sama saya? Ada satu orang wanita, ngeles dia. Dia punya suami, mungkin dia nggak suka sama suaminya. Dia bilang, "Ustadz, pintu surga kan banyak Ustadz." Wah, ini tanda-tanda ini. Maksudnya gimana, Bu? Ya. Oke lah Ustadz ya, ada orang masuk surga dari pintu sholat. Ada orang masuk surga dari pintu puasa. Ada orang masuk surga karena patuh sama suami. Nah, aku ini nggak bisa Ustadz. Aku pengen masuk surga dari pintu yang lain aja. Bisa nggak begitu, Bu? Nggak bisa, ibu-ibu. Kenapa? Karena Nabi sudah sebutkan kebanyakan wanita dalam neraka. Dan sebabnya kenapa? Karena tidak bersyukur sama suaminya. Jangan ibu berpikir, biar aja suami marah, biar aja suami benci, yang penting aku masuk surga gara-gara aku kajian. Nggak bisa. Ibu kira bisa? Nggak bisa, Bu. Karena suami itu sebab utama ibu selamat dari neraka dan masuk surga. Yang penting ibu berbuat baik, berbuat baik, ya. Sabar, banyak memaafkan, ya. Sampai kata Ibnu Qayyim, pahala yang banyak tanpa batas adalah memaafkan. Dan ini diantara hikmah kenapa mungkin sebagian orang punya pasangan yang akhlaknya buruk, supaya dia banyak memaafkan. Nah ini benar ibu-ibu. Kalau dalam satu hari ibu tidak pernah disakiti sama orang, ibu bisa maafin orang atau tidak? Nggak bisa. Oh inilah hikmahnya. Oh ini hikmahnya Ustadz. Kenapa saya disakiti sama suami saya terus? Suami saya sekali ngomong nyakitin hati, maafkan. Jangan-jangan besok ibu masuk surga karena ibu banyak memaafkan suami. Itu hikmahnya. Ya aminnya panjang berarti itu. Ya, artinya banyak-banyak memaafkan para suami. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak banyak-banyak, tiga aja ibu ingat. Ya. Pertama adalah akhlak. Yang kedua adalah rasa malu. Yang ketiga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang akan saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah mengaji ke sana ke sini, bahkan menjadi pengurus majelis taklim, tapi jika ketemu jamaah yang tidak kaya hanya sekilas saja. Tapi jika ketemu dengan yang lebih kaya, bukan main banyak basa-basinya. Bagaimana orang seperti itu? Masya Allah. Ya. Pertama, ibu-ibu dengarkan ibu-ibu. Pertama, benar nggak gitu? Itu dulu. Jangan-jangan kita aja yang baperan. Ini juga nih. Kita punya khayalan sendiri di benak kita. Pertama, benar nggak kayak gitu, ya? Jangan-jangan cuman praduga kita, atau itu hanya beberapa orang saja. Ya oke lah, ya.
Anggaplah kalau memang ada orang yang seperti itu ya. Sama orang kaya dia apa? Sama orang kaya saudaraan itu, Masya Allah. Sama orang miskin, ya dia ya gitulah gitu. Nah ini ibu-ibu, saya ingatkan ya. Jadi ini memang ada ya. Karena memang ada kecenderungan manusia itu merasa bangga ketika dekat kepada ahli dunia. Ibu-ibu, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gini bu, kita kenapa merasa ada rasa bangga, rasa hebat ketika dekat dengan orang kaya? Karena kita menganggap orang kaya ini memiliki sesuatu, kan gitu. Kita harus ingat, kembali kepada iman lagi. Orang itu di sisi Allah bukan karena sedikit banyaknya harta dia loh, bukan. Tapi bagaimana keimanan dia, ketakwaan dia, ini yang paling penting. Nabi pernah ya, sedang ngobrol dengan para sahabat, lewat satu orang yang tidak dikenal, bu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian dengan laki-laki itu? Ternyata sebagian ada yang mengetahui, dia mengatakan, ya Rasulullah, dia seorang yang miskin. Dia ini kalau melamar wanita sering ditolak. Ditolak. Kalau dia ngantri sering gak digubris sama orang. Kalau dia bicara, orang gak dengerin dia. Kenapa? Karena dia miskin. Ini benar ini. Kalau yang miskin, yang ngomong orang miskin, orang ya nggak jelas. Tapi kalau yang ngomong adalah orang kaya, tokoh, apa tuh? Itu ibu udah ngomong tuh, itu dengar, Masya Allah. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, laki-laki tadi yang baru lewat, yang kalian bilang miskin itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis yang sahih. Jadi kita ini kalau sudah ngaji, ya, jangan kita jadi orang yang semakin cinta sama dunia. Di antara pecinta dunia, dia mengutamakan orang-orang kaya. Orang kaya, kalau dia soleh, itu bagus untuk dia. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya harta di tangan orang kaya. Jadi sebaik-baiknya harta di tangannya orang soleh, di tangannya orang soleh. Tapi lihat, wasiat Nabi kalau sudah masalah pergaulan, Nabi mengatakan kepada Abu Zar, "Ausani khalili bi sab'in bi hubbil masakin wa an adwa minhum." Kata Abu Zar, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku bi hubbil masakin, agar aku cinta sama orang miskin dan dekat dengan mereka. Itu tuh. Ya kita sama orang kaya juga punya sahabat, tapi jangan yang kaya-kaya aja. Karena bisa jadi kita sampai pada titik ini ada doanya teman-teman kita yang miskin untuk kita. Kita nggak tahu. Jadi dekatlah sama orang miskin. Nanti silahkan dicek di WA-nya. Lebih banyak orang miskin atau orang kaya yang kita chatting. Ini kalau yang nelpon orang kaya, telepon balik nih. Apalagi donatur dakwah, waduh bahaya nih. Contoh aja. Ya. Oh ini donatur nih, Masya Allah. Tapi yang nelfon orang miskin, orang yang membutuhkan, alah ini paling minjam duit ini. Udahlah. Kalau orang miskin ring 7. Kalau orang kaya nggak pakai ring, langsung temu saya. Ini nggak boleh, ini hukumnya haram ibu-ibu. Ibu tahu nggak? Nabi itu bu diceritakan dalam hadis sahih, tidak ada orang yang mengawalnya, hatta 2 orang di belakang Nabi. Nabi kalau berjalan, tidak ada yang mengawal Nabi SAW. Maka seharusnya ya, seorang bersikap mudah sama orang lain. Mudah sama orang lain. Kemarin saya dengar ada kajian bagus dari Ustaz Firanda itu. Beliau kasih contoh ya. Kita jangan mengesankan kepada orang, kita ini orang yang wah. Jangan mengesankan kepada orang, kita orang yang wah, susah ditemui. Ya. Harus terlalu banyak privasi. Kalau pengen ketemu sama kita harus, Masya Allah. Dan beliau sampaikan yang bagus sekali itu contohnya. Banyak orang mengesankan dirinya ini wah. Ya merasa sok penting, butuh sama kita. Termasuk juga beliau kasih contoh kajian. Kalau pengen ngundang kajian, jangan, Anda penuh 2 tahun lagi. Masya Allah. Dengar nggak ibu tuh? Ada loh contohnya. Sok sibuk, padahal jadwalnya kosong. Tapi itu metode loh, itu metode sebagian orang untuk menggambarkan dia orang
penting. Oh 2 tahun lagi, kok ya, selama ada kesempatan kita datang ya. Mudah ditemui ya. Ini karena kita ini manusia biasa ibu-ibu ya. Nabi saja gampang ditemui. Nabi banyak yang dia kerjakan, kesibukannya banyak. Kepala negara, pemimpin perang, seorang rasul, belum dakwah, istrinya ada 9, bayangkan. Atau totalnya 11. Tapi tetap punya waktu untuk orang lain. Jadi kembali kepada yang tadi ya. Kalau ibu kenal dekat dengan orang tersebut, nasihati ya. Nasihati dia, ingatkan bahwasanya yang memberikan kepada kita manfaat itu Allah, bukan orang kaya. Kalau kita punya teman yang soleh, kaya dia, kita doakan. Kita juga nggak membenci orang kaya, juga nggak boleh ya. Karena membenci orang kaya juga tidak boleh. Kita berbicara masalah sifatnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di antara ciri-ciri ya, ciri-ciri di antara akhlak yang dibenci oleh Allah adalah orang fakir yang sombong itu. Orang fakir yang sombong. Contohnya begini misalnya nih. Dia sudah susah hidupnya ya. Ada rumah orang soleh, masya Allah ya, tahu kebaikan, cuman dia hasad. Kenal nggak sama si fulan? Allah itu paling harta haram itu Ustaz. Masya Allah. Kerja apa dia Ustaz? Dia hasad. Di satu sisi kita harus pertengahan, dalam Ahlus Sunnah pertengahan ya. Kita tidak berlebih-lebihan kepada orang kaya, dan kita nggak boleh juga meremehkan orang miskin ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang tanya langsung? Assalamualaikum Pak Ustaz. Semoga selalu berhormati Pak Ustaz yang berbahagia. Pak Ustaz, untuk poin al-haya rasa malu. Bagaimana rasa malu kita ketika ada tukang, ini pertanyaan sehari-hari ya. Bagaimana rasa malu kita ketika ada tukang servis AC ke rumah? Ya. Dan suami kita sedang tidak di rumah dan kita mengizinkan untuk mengerjakan servis tersebut dan harus tetap menemani tukang AC tersebut sampai selesai, dan kadang-kadang ada motor juga. Oh iya. Udah makan siang Mas, masya Allah. Mas hati-hati tangganya ya licin, masya Allah. Ibu, kalau ada tukang AC ke rumah, suami tidak ada, ganti jadwalnya. Kapan suami ada? Itu yang saya biasakan ya. Tidak pernah orang masuk ke rumah saya, siapapun dia, perhatiin ibu-ibu, kecuali saya ada di situ. Walaupun terkadang sebagian perempuan nggak apa-apa lah, aman lah, kecuali benar-benar darurat. Ya. Kalaupun harus ada orang datang ke rumah, suami tidak ada, kalau bisa, ibu bersama dengan teman-teman ibu perempuan ramai-ramai di rumah. Itu solusinya. Kalau benar-benar darurat, ya. Tapi kalau nggak terlalu darurat, ya, tunggu aja suami. Ya. Dan suruh suami yang urus, jangan ibu yang urus ya. AC apa itu suami yang urus ya. Jadi jangan dibiasakan. Karena begini Bu, kita nggak tahu ya. Kadang-kadang Bu, orang melakukan perbuatan keji awalnya nggak niat. Dia berniat ketika melihat kesempatan. Contoh, ada orang dalam lift. Dia turun dari lantai sekian misalnya. Dia nggak ada berniat untuk dia pengen pergi kerja atau pengen ngapain lah. Ternyata masuk perempuan, mungkin dia terfitnah, dia lihat cantik, bisa nggak dia lecehkan di situ? Bisa. Tadinya nggak berniat. Makanya saya sangat sarankan mungkin bagi yang tinggal di apartemen atau mungkin di tempat-tempat tertentu, kalau lift terbuka ternyata laki-laki sendiri, ya udah biar aja dia duluan. Biar aja dia duluan. Ya. Kecuali benar-benar terdesak ya. Jadi kalau bisa tetap ganti jadwalnya. Jadi jangan kita menyesal, udah terjadi baru kita nyesal. Ya. Dan itu bisa menjadi trauma sepanjang hidup biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Ya. Ada yang tanya langsung ya? Ada, silakan. Ada. Assalamualaikum. Jadi di awal ada barisan mengenai malamnya. Sebelumnya suami anak berprofesi sebagai polisi terkait kejadian beberapa waktu lalu saat demo di mana banyak sekali orang-orang yang menghina polisi secara umum, secara keseluruhan. Bagaimanakah pertanggungjawaban orang-orang tersebut kelak di akhirat, dan apakah suami anak
Ya, masya Allah ya. Iya, bapak ibu sekalian. Ya. Polisi, ya, itu kan beraneka ragam. Ada yang soleh, ya, juga ada yang buruk. Sebagaimana profesi yang lain. Ustadz juga demikian. Ada yang benar-benar ustadz, ada yang uskun, ustadz dukun juga ada. Jadi jangan kita serang profesinya. Kalau ada kita lihat profesi, ada seorang polisi, dia mungkin memang zolim, dia ini, itu ada hukuman dia besok di akhirat. Tapi tidak sedikit juga polisi yang baik, masya Allah. Ada. Kalau antum nggak pernah ketemu, orang pernah ketemu. Ada polisi-polisi bahkan yang sudah ngaji sunnah, ada. Saya punya majelis, ada polisi-polisi ngaji sunnah di Rawamangun dulu. Jadi mereka sudah ngaji, mereka rajin sholat, ada yang seperti itu. Banyak ya. Jadi jangan kita melihat profesi kemudian kita hukumi semua orang buruk. Kita lihat ada polisi di jalan, dia sedang ngatur lalu lintas, tiba-tiba kita bikin, ini lagi nyari duit ini. Enggak semua, Bu. Ada yang memang murni kerja, dia ada. Jadi kalau kejadian kemarin, ya tentu dia mendapatkan pahala ya. Apalagi dia berniat untuk menjaga keamanan negeri. Sampai Nabi mengatakan, seorang yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin yang akan diserang, kalau dia ikhlas karena Allah, itu pahalanya seperti ribat. Itu seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada profesi-profesi kayak dokter, polisi, tentara. Ini kalau niat mereka ikhlas, Bu, karena Allah mereka memang, itu luar biasa pahalanya, Bu. Karena polisi ini berkaitan dengan keamanan negeri. Sementara nikmat terbesar itu ada 3. Nikmat keamanan, nikmat sehat, nikmat rezeki pada hari itu. Jadi kalau tadi ada kejadian, dia seorang polisi, dia orang yang sudah amanah, dia baik, tapi dia mungkin dicerca, dimaki-maki, bahkan dizolimi, nah berarti ada hikmahnya. Itu cara Allah untuk mengangkat derajat dia besok di akhirat. Karena tidak semua orang buruk, tidak semua polisi itu jahat, tidak ya. Ada yang masya Allah, ada yang masya Allah, kita tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca pertanyaan yang tertulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, seperti apa permintaan maaf yang terbaik dari seorang istri kepada suami ketika istri tersadar kalau dia baru saja menyakiti hati suaminya dengan perkataannya agar suami langsung mendidik hatinya? Iya. Biasanya masing-masing istri paling tahu apa yang suaminya senangi. Masing-masing istri itu tahu tuh kapan suaminya bakal ketawa, bakal memaafkan, dia tahu. Jadi kalau jawaban secara praktek harian, ibu lebih tahu insya Allah. Ada suami dia lagi marah, ya, marah besar sama istrinya. Sebagian istri dia tahu caranya. Mungkin dengan satu kalimat, mungkin dengan sentuhan tertentu dia memaafkan, mungkin dia peluk suaminya. Dia tahu suami saya kalau udah saya ginikan dia maafkan. Ginikannya maksudnya apa? Dia lakukan cara terbaik. Jadi masing-masing istri harus tahu ya. Suami saya itu kalau udah dikasih ini dia maafkan insya Allah. Lakukan itu. Nah, tetapi kalau secara umum bahasan dalam hadis disebutkan dia datang kepada suaminya, kemudian dia pegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Nah, jadi ibu lakukan ini ya. Kalau ibu merasa suami sedang marah, ya, datangi suami. Ya. Mungkin pegang pundaknya, Mas, maafin saya, Mas. Ya. Jangan sambil nyuci, Mas, maafin lah, Mas. Ya. Kamu nih gini, jangan, Bu. Memaafkan itu dengan tulus. Dengan tulus, ya. Ibu kalau niatnya tulus ada pahalanya nanti. Ada pahalanya. Minta maaf dengan tulus ya. Jadi jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah hati juga. Ya. Nah, jadi masing-masing istri tahu itu caranya bagaimana membuat suaminya memaafkan biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Bagaimana jika bersikap kalau adik kandung Nasrani dan dia butuh pertolongan kita? Dia sedang sakit dan keadaannya sedang tidak baik-baik. Enggak, iya. Jadi kalau kita punya saudara Nasrani, ya, memang jadi laknat ini hukum asalnya secara umum, ya, secara umum bahasannya. Tapi tetap dalam urusan muamalah, apalagi kita punya adik Nasrani, dia sakit kita bantu.
Jangankan itu, kita punya orang tua kafir, dia kafir juga sama. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap membantu ibunya, ya. Tapi tetap tidak keluar dari agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tetap kita membantu adik kita rawat dia kalau bisa, ya. Mudah-mudahan itu berefek kepada iman dia bisa masuk Islam gara-gara itu. Jadi tidak menghalangi ya kebaikan walaupun dia orang yang kafir, walaupun dia orang kafir sekalipun, ya. Tetap bantu walaupun adik kita dia kafir, tetap. Adapun laknat itu secara umum, secara umum. Boleh jadi memang sekarang dia di kafir nih. Siapa tahu dia bisa masuk Islam sebelum dia meninggal dunia. Dan kita nggak boleh putus asa. Ibu-ibu, kalau ada orang Nasrani, Bu, 70 tahun dia hidup kafir misalnya. 10 menit sebelum dia meninggal, dia taubat, masuk Islam, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Makanya Nabi ketika pamannya Abu Thalib ini mau meninggal, Nabi perjuangkan. Sampai Nabi mengatakan, kalimatun, wahai pamanku, satu kalimat aja ucapin pamanku. La ilaha illallah ucapkan. Uhajjulaka biha indallah. Aku akan bela engkau di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib tidak mau. Jadi kalau kita punya saudara Nasrani, kita membantu dia kalau bisa ada misi. Kita punya target. Selain kita membantu secara finansial, tetap kita mudah-mudahan karena saya dekat, lama-lama dia masuk Islam. Jadi berdakwah lewat akhlak, berdakwah lewat akhlak, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Semoga Allah selalu memuliakan dan menjaga Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang istri terkadang suka protes atau ngambek atas sikap suami saat suami menyinggung perasaan istri? Saat istri menerima permintaan maaf suami, maka ia merasa tenang dan memaafkan. Apakah ini berdosa? Gimana Bu saat? Jadi pada saat suami meminta maaf pada istri merasa tenang dan memaafkan. Tapi dia nggak mau minta maaf. Dia nunggu suaminya minta maaf dulu ya? Iya, karena ini suami yang mungkin salah. Oh, suaminya salah. Ya. Nih saya kasih Ibu kaedah ya. Tapi kaedah ini nggak bisa semua perempuan. Ini hanya perempuan-perempuan VIP yang bisa melakukan. Nah, apa kaedahnya? Nih, ingat ini ya. Kalau suami salah, istri minta salah. Kalau istri salah, istri minta maaf. Ulang lagi nih, kalau istri salah, istri minta maaf. Kalau suami salah, istri minta maaf juga. Ini kaedahnya. Loh. Enak betul Ustadz. Wah ini Ustadz nih patriarki ini katanya. Nah ibu-ibu, maka saya bilang tadi, ini level VIP. Ya, ulang, perhatikan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Kenapa seperti ini? Ya, kenapa seperti ini? Karena ada dalil khusus masalah ini. Ketika hadis yang tadi, ya, janganlah salah seorang wanita tidur dalam kondisi suaminya marah kepada dia. Intinya suami marah, mau sebabnya gara-gara ibu atau gara-gara diri dia sendiri, ibu tetap punya ibadah setiap mau tidur minta maaf. Jadi maksud saya gini, misalnya nih, ya, misalnya suami salahnya siang, bertengkar tapi suami yang salah. Ibu belum mampu minta maaf siang nggak apa-apa, sabar aja dulu, tunggu, udah nggak bisa saya Ustaz. Nanti sebelum tidur baru minta maaf. Yang penting sebelum tidurnya. Jadi maksud saya begini Bu, maksud saya terkadang Bu, ya, memang suami yang salah. Ya. Tapi laki-laki itu, apalagi laki-laki yang mungkin ada sebagian laki-laki gengsi dia. Dia nggak akan bakal ngomong maafin, nggak mau dia. Tapi laki-laki juga ada yang ngomong minta maaf, ada juga. Tapi ada sebagian laki-laki karakternya begitu. Nah, untuk hal yang seperti ini, ya ibu-ibu yang minta maaf kepada suami. Maaf masnya. Memang saya nggak salah sih mas. Ah, itu emosi juga. Gak usah kayak gitu. Ibu minta maaf aja. Ibu minta maaf aja. Jadi ingat ibu-ibu, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Jadi itu kaedahnya ya, itu kaedahnya. Dan biasanya Bu, rumah tangga yang kayak gitu lebih langgeng. Maka saya bilang tadi, kalau suami kita sedang marah-marah, sedang emosi,
dia sedang sakit berarti. Orang sakit harus diobati. Ya, jadi minta maaf aja ya. Walaupun ibu tidak salah. Dan ini dirutinkan setiap hari. Nah, masalah ini kita ibu jarang mungkin minta maaf ya. Jadi sekali salah nggak mau, nah, makanya rutinkan setiap hari aja. Setiap hari walaupun nggak ada kasus, dari pagi sampai malam santai-santai aja, alhamdulillah. Tetap, Mas, aku mau tidur nih Mas, ya misalnya, Mas sebelum kita tidur Mas, kalau aku ada ngomong salah, hari ini ada ini, kamu ridho ya Mas? Ridho. Ibu kalau biasanya jarang ngomong begini, mungkin suami akan bingung awalnya. Masya Allah, di mana ngajinya nih? Tapi kalau ibu sudah terbiasa ibu melakukan ini, suami akan terbiasa. Mas, aku mau tidur Mas, kamu ridho ya? Ya ridho, tidur aja lah. Sambil main HP dia. Udah terbiasa. Ya. Makanya jangan pernah membawa masalah rumah tangga sampai larut malam. Sebelum tidur selesaikan semuanya. Jangan sampai tidur dalam kondisi nggak tuntas masalah. Harus diselesaikan sebelum tidur ya. Biar nggak berlarut-larut ya. Jadi itu ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz, tadi kan marah itu pengaruh setan ya. Kalau kita misalnya marah pada anak-anak untuk urusan ibadah, Ya. apa itu juga kan Baik, marahnya ya. benar-benar tuh Betul, kalau ya. misalnya urusan ibadah, apa itu juga ada pengaruh setan juga. Iya. Jadi marah yang tercela itu marah yang memang tidak terkontrol. Marahnya sebabnya karena ego jiwa, itu marahnya yang tercela. Tapi kita marah anak kita nggak sholat, kita ingatkan, kamu nih nggak dengar azan, nah itu nggak apa-apa. Tetapi kita niatnya apa? Niatnya adalah untuk mengingatkan mereka ibadah. Nah itu jadi dibedakan antara marah yang tercela, karena Nabi juga pernah marah ketika dibunuhnya 70 para penghafal Quran. Nabi marah, Nabi. Nah, jadi marah ini tidak semuanya tercela, bahkan ada marah yang sangat dianjurkan. Misalnya istri dayus, istri melakukan maksiat, suami nggak marah. Kata Ustadz, marah tidak boleh. Saya nggak usah marah deh. Enggak, ini justru dia harus marah. Selama marah dia tidak kalimat kotor yang tidak keluar, tegas dia menyampaikan. Nah, jadi marah ini tidak semuanya tercela. Jadi kalau anak-anak ya kita marah, kamu nih main HP terus, itu nggak apa-apa ya. Karena niat kita untuk kebaikan, Bahkan Nabi menyuruh seorang ayah memukul anaknya yang tidak sholat. Tapi pukulan kasih sayang. Ya. Jadi kita tahu batasan sebenarnya. Ya. Tidak semua marah yang tercela. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu nih. Jadi gimana Bu? Setuju dengan kaidah tadi? Setuju ya? Kalau suami salah, istri minta maaf. Kalau istri salah, istri minta maaf. Itu dipasang di cermin itu. Suami lihat kan, wah kamu hebat ngaji kamu nih. Gitu. Silahkan Bu, masih ada? Udah nggak ada? Ada? Oh ya silahkan. Ya, senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Apa? Oh iya. Oh iya, tayyib ya. Oh baik ya. Iya, jadi memang ada hadis ya, hayyin, layyin, qarib, sahlin ya. Nabi sebutkan penduduk surga itu orang yang hayyin. Ya, dia lembut, dia mudah dengan orang, dia gampang akrab ya. Apakah harus semua terpenuhi? Maka jawabannya adalah kita berusaha memenuhi masing-masing walaupun tidak sempurna. Jadi jangan sampai kita, saya hanya pengen jadi orang yang lembut aja, tapi susah dekat sama orang, itu nggak boleh. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan semuanya, walaupun tidak sempurna. Ada orang mungkin, ya, dia lemah lembut, tapi dia mungkin agak susah kalau kenal sama orang baru, agak susah. Itu dia berusaha, berusaha. Ya. Jadi semua perintah Allah, ya, selama isinya perintah, kita disuruh apa? Lakukan semampunya. Ini kaidah.
fattaqullah mastata'tum. Datang perintah dari Nabi, hayyin, layyin, qarib, sahlin, lakukan semampu kita. Adapun maksiat tidak pakai kaidah mampu tidak mampu. Yang namanya maksiat harus ditinggalkan. Jadi kayak gibah misalnya. Ustadz, ana nggak mampu ninggalkan gibah. Pasti mampu. Atau dicicil, biasanya seminggu 3 kali Ustaz. Sekarang 2 kali aja majelisnya. Nggak boleh juga. Jadi kalau maksiat itu ditinggalkan sekaligus. Ada suami yang masih merokok misalnya. Dia pengen tinggalkan, sekaligus dia tinggalkan. Tapi kalau ketaatan, selama yang sifatnya sunnah, bukan wajib, itu sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan kemampuan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan kita berusaha untuk terus menyempurnakannya. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, kesimpulannya adalah pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan, ya. Dan tidak lain semua nasihat ini demi kebaikan kita, dan selalulah ingat dalam hidup pondasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberilah karena Allah, menerima karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Karena kalau ujungnya adalah niatnya Allah, maka semua akan dirahmati dan diberkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.